Halo semuanya, kita lanjutin ya. Kalau di video sebelumnya udah selesai tuh cara 1 dengan cost method, sekarang kita masuk ke cara 2 dengan cost method juga. Datanya juga masih sama ya, masih pakai ilustrasi yang pertama. Di sini yang sedikit berbeda adalah nanti ada pre-acquisition income. Sebagai gantinya, akun sales dan akun COGS dan expense itu hilang dari jurnal yang begini. Kemudian ada juga yang berbeda, yaitu ini NCI beginning di sini. Nanti NCI beginning-nya kalau yang tadi itu kan proporsi kepemilikan dikalikan ekuitas ditambah sama earning before ini ya, earning sebelum acquisition atau pre-acquisition earning. Sedangkan kalau di sini dengan cara 2 ini, NCI beginning-nya itu cuma dikalikan, caranya cuma mengalikan persentase kepemilikan dengan ini, ekuitas S-nya aja, nggak usah ditambahin tadi pre-acquisition earning. Kemudian yang beda lagi adalah NCI expense-nya. Kalau yang tadi tuh NCI expense-nya dihitung cuma setelah akuisisi ya. Sedangkan yang di sini itu NCI expense-nya dihitung total. Pokoknya dari awal periode sampai akhir periode. Oke, kita masuk ke jurnalnya. Di sini jurnal A untuk eliminasi dividen juga sama kayak tadi, sama kayak biasanya. Udah aku jelaskan di sebelumnya ya. Kemudian yang B ini yang agak beda nih di sini. Di sini untuk di sisi debit itu adanya akun-akun ekuitasnya si S dan juga akun pre-acquisition income. Nah, untuk ngitung pre-acquisition income ini gimana sih caranya? Pre-acquisition income ini seperti namanya yaitu net income yang sebelum sebelum akuisisi. Jadi cara ngitungnya adalah di sini 50.000 ya dari net income totalnya dikalikan dengan fraksi waktu dari awal periode sampai akuisisi. Dari awal periode sampai akuisisi. Jangan sampai akhir. Pokoknya sampai akuisisi aja. Nah, di sini dari tanggal 1 Januari, di sini Januari, di sini Maret, pokoknya yang dihitung di sini aja. Yang di sini. Jadi di situ fraksi waktunya dari 1 Januari sampai 1 April ya. Maaf, aku tadi bilang Maret ya. Pokoknya dari 1 Januari sampai 1 April. Di situ ada 3 bulan di sana. Jadi 3/12 dikalikan 50.000. Jangan lupa dikalikan dengan persentase kepemilikannya yaitu 90%. Hasilnya adalah 11.250. Ini kenapa sih dikurangi 5.000 ini kenapa? Ini 5.000 tuh maksudnya NCI-nya. Jadi bagiannya non-controlling interest. Jadi kan bagiannya non-NCI kan 50.000 kali 10% ya, jadi 5.000. Jadi dikurangi dulu. Sama aja berarti fraksi waktu dikalikan net income total, baru dikalikan dengan persentase kepemilikan. Nah, kalau sebenarnya karena di sini datanya udah ada yang net income sebelum akuisisi 12.500, kita bisa langsung aja kaliin 12.500 dikalikan dengan 90% langsung, hasilnya 11.250. Nggak usah lagi dikalikan dengan fraksi waktunya, karena ini udah khususon banget nih net income dari periode 1 Januari sampai 1 April gitu. Terus untuk ekuitasnya ini sama ya, kita ambilnya juga dari sini tadi. Share capital-nya 200.000, terus return earning-nya jangan lupa, return earning-nya yang dipakai adalah return earning yang awal periode atau return earning beginning. Itu 35.000. Kemudian untuk di sisi kreditnya, dividen S-nya ini juga sama, 90% persentase kepemilikannya dikalikan dengan dividen sebelum akuisisi 10.000, jadinya 9.000 kan.
Kemudian investment in S ini masih sama karena dia metode cost, maka dia di nilainya adalah sebesar investment cost-nya. Kemudian di sini NCI beginning-nya. NCI beginning-nya ini tadi kita lihat poin ketiga. NCI beginning-nya itu adalah proporsi kepemilikan yaitu 10% dikalikan dengan ekuitas S. Ekuitas S berapa? Ekuitas S adalah 235.000 ini dari share capital 200 ditambah dengan return aktif 35.000. Jadinya kan 235.000 tuh dikalikan sama 10%, jadinya 23.500. Kayak gitu. Yang ini tuh apa sih? Ini tuh sama ya, sama kayak jurnal yang ini, cuman kayak dipecah aja gitu. Dipecah aja dianya. Gitu deh. Di sini pre-acquisition income ini tadi udah aku jelasin perhitungannya gimana, kemudian dividen S, terus investment in S di sini itu adalah selisih antara dua ini, antara pre-acquisition income sama dividen. Kalau yang ini itu tuh sama kayak jurnal, kita biasanya mengeliminasi ekuitas S dan juga investmentnya. Dimasukin aja nilainya, kemudian MCI 1 Januarinya tadi udah aku hitung, udah kita hitung bareng-bareng. Kemudian di sini investment S-nya kenapa nggak 213.750 karena ini 2.250-nya udah dipegang ke sini nih. Jadi di sini sisa 211.500. Kayak gitu. Nah, ini nanti kan hasil investmentnya adalah 213.750. Gitu. Kita lanjut ya ke jurnal yang C. Di jurnal yang C ini, akun-akunnya masih sama lah ya, NCI expense di debit, kemudian dividen S di kredit, NCI ending di kredit juga. Ini yang membedakan adalah NCI expense-nya. NCI expense-nya ini, itu pakai NCI expense setahun. NCI expense setahun, berarti kita pakainya ini, net income yang setahun dikalikan dengan 10%. Jadinya 5.000. Dividennya sebenarnya masih sama, dividennya 10% dikalikan dengan dividen totalnya yaitu 25.000, hasilnya 2.500 karena NCI ending ini itu selisihnya ya, jadi nilainya menyesuaikan aja. Jadi kalau NCI expense-nya lebih gede, nanti NCI ending-nya juga lebih gede dengan asumsi nilai dividen sama. Kayak gitu. Oke. Udah ya, untuk ininya aku lewatin aja ya. Karena kan kita udah biasa banget nih ngerjain worksheet ini nih. Gitu. Kita lanjut. Masih pre-acquisition dividend. Kita balik lagi ke cara 1. Tapi di sini pakai equity method. Di sini sebenarnya poin-poinnya juga nggak ada yang berubah. Yang berubah ini cuma ini, eliminasi income from S-nya. Eliminasi income from S. Di sini, ini kayak kita bikin jurnal eliminasi income biasanya ya, akunnya, yaitu income from S di debit, kemudian dividen S di kredit, kemudian juga ada investment in S di kredit. Untuk ngitung income from S ini diambil dari net income setelah akuisisi, karena ini pakainya cara 1. Kita jadinya income from S-nya juga yang diambil setelah akuisisi. Gitu. 37.500 dikalikan 90%, hasilnya 33.750. Dividen S-nya ini juga diambil yang setelah akuisisi aja, yaitu 15.000, dikalikan 90%, hasilnya 13.500. Kemudian investment in S ini adalah selisih dari income from S sama dividen. Nah, untuk jurnal yang B dan jurnal yang C ini juga sama kayak yang cost method gitu. Kita lihat ada nggak sih bedanya, salesnya 25 sama tuh. Sama kok, sama banget caranya, cuma beda ininya aja nih. Ini yang jurnal C ini juga sama kok. Coba kita lihat yang cara 2.
untuk equity method. Ini juga sama persis ya, sama persis kayak sebelum-sebelumnya. Takutnya nanti kayak ngulang lagi, jadi aku lanjut ke bagian selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah kepemilikan saham secara bertahap. Biar videonya nggak kepanjangan, aku pisah lagi ke video part 3. Terima kasih.